Hai teman-teman, selamat datang di episode pertama Into the Covidverse. Nah, hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang COVID-19. Pandemi COVID-19 disebabkan oleh virus baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Virus merupakan mikroorganisme dengan ukuran kurang dari 0,3 mikron. Wah, mirip sekali dengan bakteri di buku IPA-ku saat SMP. Apakah virus sama dengan bakteri? Bukan, virus sangatlah berbeda dengan bakteri. Tahukah kamu bahwa virus bukanlah makhluk hidup? Virus tidak memiliki organel. Oleh karena itu, virus tidak dapat dibunuh menggunakan antibiotik. Oh, kalau begitu ada berapa banyak virus di bumi? Banyak. Jenis virus dapat dikategorikan berdasarkan struktur luar virus atau bahasa kerennya morfologi, yaitu spiral, icosahedron, berpelindung atau berbentuk bola, dan kompleks. Lalu, kenapa kami bisa jatuh sakit jika terkena virus? Itu karena virus dapat merusak sel tubuh melalui proses yang disebut dengan cell lysis, di mana mereka membentuk partikel virus baru atau dengan mengganggu respon imunitas tubuh. Lalu, kamu mungkin berpikir, bagaimana virus ini dapat menyebabkan pandemi? Asal mula SARS-CoV-2 berawal dari suatu pasar lokal di kota Wuhan, China, yang akhirnya menyebar ke seluruh penjuru dunia. COVID-19 dapat menyebar dengan sangat cepat melalui droplet dari bersin atau batuk. Lalu, kenapa sih virus ini sering disebut sebagai corona? Diambil dari bahasa Latin, arti kata corona adalah mahkota. Jika dilihat menggunakan mikroskop elektron, struktur luar virus SARS-CoV-2 mirip dengan mahkota, oleh karena adanya spike protein yang mengelilingi permukaan virus. Spike protein memiliki peran penting dalam proses infeksi virus terhadap manusia. Protein ini membantu virus untuk melekatkan diri pada permukaan objek seperti baju, meja, permukaan kulit, plastik, dan rambut. Dengan begini, virus dapat dengan mudah menyebar dan menginfeksi orang-orang yang sedang memiliki imunitas yang menurun. Ditambah lagi dengan perilaku masyarakat yang cenderung pergi keluar dari rumah, bersosialisasi dengan teman dan tetangga yang menyebabkan COVID-19 ini tersebar secara massal. Oh, begitu ya. Pantas saja pemerintah mengeluarkan protokol kesehatan yang mengharuskan kita untuk menjaga jarak, keluar rumah hanya untuk keperluan penting, dan memperhatikan kebersihan tubuh dan area tempat tinggal. Terus, kamu tahu nggak caranya kita tahu kalau kita terinfeksi virus corona? Tahu-tahu. Biasanya yang terinfeksi virus ini akan mengalami demam, batuk kering, dan kelelahan kan? Ada juga yang tiba-tiba tidak bisa merasa dan mencium bau. Bahasa kerennya kalau nggak salah anosmia deh. Iya, bener banget. Selain itu, virus ini juga dapat menimbulkan gejala parah loh, seperti sesak napas atau nyeri di dada yang membutuhkan pertolongan medis sesegera mungkin. Tetapi, tidak semua orang juga akan memiliki gejala. Banyak juga orang yang terinfeksi, tapi tidak bergejala. Oleh karena itu, kita harus tetap waspada. Tapi gejalanya mirip banget ya sama batuk pilek biasa. Jadi kita harusnya tidak perlu khawatir dong. Bukan begitu, bodoh. Gejala awal COVID memang mirip seperti batuk pilek biasa. Namun, dalam tingkat yang parah, COVID dapat menyebabkan kesulitan bernafas yang dapat berlanjut menjadi sianosis, yaitu perubahan warna kulit yang biasanya berawal dari jari tangan, kaki, dan bibir. Perubahan warna kulit ini diakibatkan oleh rendahnya jumlah oksigen dalam darah akibat kesulitan bernafas. Jika gejala ini semakin parah, maka dapat menyebabkan kematian. Tadi di awal sepertinya kamu menyebutkan kalau tidak semua orang menunjukkan gejala. Nah, jika seperti itu, bagaimana cara kita dapat mendeteksi COVID? Saat ini sudah banyak metode diagnosis yang dapat mendeteksi infeksi COVID, seperti PCR dan rapid test. Oh, aku pernah dengar tuh tentang PCR. Tapi sebenarnya gimana sih cara PCR bekerja untuk mendeteksi COVID? Video ini akan menjadi 5 jam kalau aku jelaskan secara panjang lebar. Tapi intinya, PCR akan mengamplifikasi materi genetik dari virus COVID hingga dapat terdeteksi. Dan berdasarkan jumlah materi genetiknya, kita dapat menentukan apakah pasien positif terinfeksi COVID atau tidak. Oh, begitu. Mendengar sangat rumit ya. Kalau rapid test itu seperti apa? Rapid test dibagi menjadi 2, yaitu antibodi dan antigen.
Rapid test antibody mendeteksi antibody, yaitu IgM dan IgG yang menargetkan SARS-CoV-2. Sedangkan rapid test antigen mendeteksi suatu bagian dari virus itu. Namun, perlu diketahui bahwa hasil positif dari rapid test antibody tidak selalu menandakan adanya infeksi COVID pada saat tes tersebut dilakukan. Orang yang sudah pernah terdeteksi COVID dan sudah sembuh akan tetap memiliki IgG dalam darahnya, walaupun virus tersebut sudah tidak ada. Begitu pula sebaliknya, hasil negatif rapid test antibody tidak menandakan orang tersebut tidak terinfeksi COVID. Karena perlu diketahui bahwa proses pembuatan antibodi membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan karena tes ini hanya mendeteksi antibodi, bisa saja orang tersebut sudah terinfeksi, namun antibodinya belum terbentuk. Oke. Nah, makanya karena kamu sudah pusing membedakan macam-macam metode deteksi COVID, mencegah infeksinya lebih baik daripada mengobati, bukan? Wah, iya ya. Terus cara mencegahnya gimana? Kamu pernah dengar soal 3M kan? Nah, pop quiz, kamu tahu nggak itu apa? Menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. 2 juta rupiah dipotong pajak. Tapi inget loh ya, pakai maskernya harus benar. Coba lihat nih contoh cara pakai masker yang benar. Wah, iya. Aku sering sekali melihat orang yang memakai masker di bawah hidung. Bahkan tidak sampai menutupi mulut. Kan nggak berguna. Bener banget tuh. Kalau pakai maskernya aja udah gak bener, kamu akan jadi lebih rentan untuk terinfeksi COVID. Apalagi sekarang belum ada metode pengobatan yang efektif. Lalu, untuk sementara ada pengobatan apa aja? Sementara ini, perawatan yang masih dilakukan untuk pasien COVID-19 terdiri dari tindakan pencegahan dan pengendalian infeksi, serta perawatan suportif seperti oksigen tambahan dan dukungan ventilator bila diperlukan. Selain itu, menurut Direktur Lembaga Molekuler Eijkman Profesor Amin Subandrio, donor plasma konvalesen juga bisa menghilangkan atau mengimobilisasi virus oleh antibodi dari plasma, dan yang nantinya akan dapat memperbaiki jaringan yang rusak. Oh iya, aku jadi ingat. Kemarin aku membaca berita bahwa BPOM sudah mengeluarkan izin penggunaan remdesivir untuk pasien COVID-19 dalam keadaan darurat. Bener banget. Nah, sekarang juga udah banyak perusahaan farmasi yang sedang bekerja keras untuk mengembangkan vaksin COVID-19 loh. Wah, kayaknya pembahasan kita hari ini seru banget ya. Aku jadi semakin penasaran nih sama perkembangan selanjutnya. Kalau teman-teman semua gimana? Pasti kalian semakin penasaran kan? Jadi stay tune for our next episode ya. Karena kita akan membahas lebih dalam tentang vaksin COVID-19. Oh ya, kalau kalian masih ada materi yang belum dimengerti, kita selalu buka question box di highlight kita ya. So feel free to ask. Stay safe, Stay healthy. and stay happy. See ya!